Halo semua, saya perwakilan dari tim PWK ITERA B akan mempresentasikan hasil dari Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pemerintahan Sukadana, Lampung Timur. Berikut merupakan ketua tim kami yaitu Samuel Sudungan Tagalung, dan berikut adalah anggota tim kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Prianto dengan NIM 121220061. Berikut adalah pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang, di mana apa sih yang akan kami lakukan pada studi perencanaan kota ini, yaitu adalah melakukan identifikasi terkait permasalahan sekaligus potensi yang ada pada Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Sukadana dari aspek infrastrukturnya, fisik dan lingkungan, sosial ekonomi dan kebudayaan, historis kawasan, sampai ke aspek legalitas. Untuk tujuannya sendiri yaitu adalah mengetahui karakteristik serta bagaimana Kecamatan Sukadana menjadi kawasan pemerintahan yang terencana, dengan sasaran yang pertama adalah mengidentifikasi isu terkait pengembangan wilayah, masalah terkait pengembangan wilayah, serta potensi terkait pengembangan wilayah Sukadana Hilir. Dengan lingkup drenase yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012. Nah, yang pertama adalah gambaran umum terkait jenis tanah dan geologi yang terlihat pada peta, di mana ada jenis tanah akrisol dan juga dalam struktur batuannya merupakan batuan basalt Sukadana yang seluas 2.700.528,42 hektar. Untuk curah hujan dan rawan banjir sendiri, Sukadana memiliki curah hujan yang tinggi sehingga aktivitas banjirnya lumayan tinggi juga, yang dimana wilayah Sukadana yang mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi dari hulu menyebabkan banjir di bagian hilir. Selanjutnya ada kepada penduduk dan historis kawasan, di mana Kecamatan Sukadana memiliki 20 kelurahan dengan total jumlah penduduk sebanyak 74.830 jiwa pada tahun 2020, sehingga didapat kepadatan Kecamatan Sukadana sebesar 96 km persegi. Dengan histori kawasan yaitu adalah suasana Jalan Anur, Sukadana Barat, Sate Menara Masjid Tua dan Rumah Informasi Budaya Lampung, dan Arsitektur Lampung Megah yang ditempatkan sebagai cagar budaya dengan sebutan Rumah Tradisional Sukadana. Berikut adalah kebudayaan masyarakatnya. Yang pertama adalah tari melinting, pernikahan adat, kain tapis, makanan khas tempoyak, makanan khas gulai elu, dan tradisi suruhan. Berikut adalah sektor ekonomi. Pada tabel ini kita melihat ada hasil analisis LQ yang ada 4 sektor basis. Yang pertama adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian listrik dan gas, serta jasa lainnya. Berikut adalah karakter delineasi dari hasil tabel kami yang berupa luas 60 hektar yang berada di kisaran pusat pemerintahan Lampung Timur. Dan delineasi ini dibagi menjadi 6 blok. Berikut adalah fakta analisis yang dari aspek fisik dan lingkungan. Ini adalah satuan kemampuan lahan terkait morfologi, kemudian dikerjakan dan kestabilan lereng, dengan klasifikasi dan luasan bisa terlihat pada tabel dan peta. Berikut dari kestabilan fondasi, ketersediaan air dan drainase, terhadap erosi, pembuangan limbah, dan juga bencana alam. Nah, ini adalah analisis kawasan yang terbagi menjadi 3, yang dari suhu dan arah matahari, kebisingan dan arah angin, serta guna lahan dan vegetasi. Nah, dari suhu dan arah matahari sendiri ini, Sukadana memiliki suhu sekisaran 34 derajat Celcius, dan juga ada beberapa pepohonan untuk menjaga suhu sehingga bisa rendah, dengan kebisingan dari 60-74 desibel, dan juga arah angin ini dari daerah drenase mengarah 110 derajat dari arah timur, dengan kecepatan angin yang cukup normal. Dengan guna lahannya ini terbagi dari 6 klasifikasi kawasan, yaitu non terbangun, permukiman, perkebunan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan serta pendidikan, dengan 3 klasifikasi vegetasi yang berupa penenduh, pengaruh, dan juga tumbuhan hias. Kedua adalah aspek legalitas. Ini dari struktur kelembagaannya dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, sampai private sector dan juga kelompok masyarakat dan perangkat desa. Untuk program dan kebijakannya berupa yang pertama menerapkan konsep pusat pemerintahan, yang kedua rehabilitasi dan revitalisasi kawasan, yang ketiga pembebasan lahan yang sudah direncanakan, yang keempat penggunaan dana APBD dan APBN, yang kelima kerjasama dengan pemerintah dengan CSR di beberapa titik tertentu, yang keenam program lembaga swasta, yang ketujuh program bantuan pembiayaan atau BLT, dan juga ke-8 program bantuan pemerintah kabupaten berupa pinjaman dana lunak dengan bunga kecil setiap UMKM. Nah, berikut adalah prosedur pengajuan bantuan pinjaman KUR dari Bank Lampung, dari pemohon sampai Bank Lampung. Nah, ini adalah fakta analisis dari aspek infrastruktur. Yang pertama itu dari jaringan jalan, pedestrian, dan street furniture. Dari jaringan jalan kita bisa melihat bahwa ada persentase dari berapa banyak jalan yang diaspal, dan juga ada beberapa jalan yang aspal rusak yang itu berupa sekitar 12% dan juga 88%. Dengan pedestrian ini seperti pada gambar ditampilkan, yang dimana kondisinya cukup memprihatinkan dan hanya ada beberapa di ruas jalan saja, dan juga ada beberapa street furniture berupa lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, polar, zebra cross, dan juga papan reklame, serta marka jalan terdapat di kawasan delineasi yaitu garis pembujur tunggal utuh dan juga putus-putus.
Berikut adalah dari jaringan drainase, ruang terbuka dan persaluran PJU, di mana sebagian besar drainase ini sudah terbangun dan sebagian besarnya belum. Dan juga ada beberapa titik RTH yang dimana itu berupa patungan gajah, lapangan dan patung badak, lapangan upacara, taman demokrasi, dan taman DPRD. Dan juga dari persamaan PJU ini terdapat 18 PJU dengan kondisi menyala terang dengan 13 lampu terletak di jalan lintas Sumatera. Berikut merupakan peta jaringan telekomunikasi, air bersih, dan persampahan yang dimana itu untuk telekomunikasi ada 2 tower BTS dengan air bersih berupa menggunakan sumber galian dan sumber bor. Untuk persampahan sendiri ini terdapat 1 TPA di Desa Rantau Jaya Udik dan hanya 20 keluarga yang melayani jasa persampahan dan selebihnya lebih memilih untuk membakar sampah rumah tangganya. Berikut dari jaringan listrik, kesehatan dan pendidikan, serta peralatan jasa dan peribadatan. Ada 13 gardu listrik, terdapat 2 klinik dan 2 apotek dengan kondisi baik, dan terdapat 1 SMK dan 1 SMP yang di dalam kawasan drainasi. Untuk pekerja sendiri ini berupa warung makan, fotokopi, minimarket, dan pendukung perkantoran dalam kondisi yang baik. Dan mayoritas sarana peribadatan di Kecamatan Sukadana dalam kondisi yang baik dengan persentase 53%. Berikut adalah aspek sosial kependudukan dan perekonomian. Nah, ini bisa dilihat dari jenis kelamin, mata pencarian dan piramida penduduk. Dari jenis kelamin kita bisa melihat bahwasanya mayoritas berupa laki-laki dengan mata pencarian paling banyak berupa perhutani dan kebun. Untuk piramida penduduk sendiri ini kita bisa melihat bahwasanya dari angka usia dari 0 sampai 75 tahun dan juga untuk angka penganggurannya sendiri kita bisa lihat pada grafik yang ada di PPT. Nah, ini ada dari peta persebaran kegiatan sampai persebaran perkebunan, di mana mayoritas ditanami oleh tanaman singkong, dan juga ada rata-rata tingkat pendidikan ASN sehingga sampai kebutuhan lingkungan sekitar. Nah, di mana dalam hasil wawancara ini diketahui bahwa masyarakat sekitar sebanyak 51,3% itu membutuhkan yang ada namanya taman kota atau RTH. Nah, ini dari jenis UMKM, biaya produksi UMKM, komunitas unggulan, pendapatan per tahun, lalu distribusi pertanian sampai kendala yang dialami. Selanjutnya adalah aspek historis kawasan. Dari sejarah Sukadana sendiri, itulah Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur, dan juga pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Sukadana adalah kota tua yang merupakan Onderafdeling. Dengan citra kawasannya itu berupa patung gajah dan juga badak Sumatera, yang dengan ada keduanya patung tersebut dan berdekatan, maka menjadikannya menjadi citra kawasan pada Kecamatan Sukadana. Ornamen bangunannya berupa motif kapal naga, menunjukkan bahwa masyarakat Lampung telah cukup lama berbaur dan berinteraksi dengan kebudayaan Tionghoa. Nah, dari material bangunannya sendiri itu ada atap yang bentuk seperti segitiga, dengan ornamen khas Lampung dengan motif kapal naga, dan juga rumah ini memiliki ciri khas dengan bentuk atap menyerupai trapesium. Materialnya ini didominasi oleh kayu, dan bentuk atap bangunannya ini ada yang tetap bangunannya segitiga bertingkat dan juga ada yang berlapis. Untuk beberapa situs-situs historis ini merupakan ada peta-peta titik persebaran tempat bersejarah dari Kecamatan Sukadana dan juga dari kawasan delineasi. Untuk gaya bangunan pemukiman ini bagi jadi 4, ada berut dari Bali, Lampung, Belanda, dan juga Jawa. Berdasarkan hasil wawancara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk membuat desain berdasarkan budaya yang ada. Artinya dari analisis Fishbone, dari tiap-tiap aspek yang ada dimunculkan adanya dari fisik lingkungan, rendahnya pemanfaatan lahan di Kecamatan Sukadana, dari infrastruktur masih minimnya kesiapan infrastruktur di kawasan pemerintah dalam menunjang kawasan pemerintahan, dari historis kawasan tidak adanya ciri khas bangunan atau ornamen serta pengolahan fasilitas bangunan bersejarah yang optimal sebagai penunjang kawasan pemerintahan. Dari sosial ekonomi dan kependudukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi, menyebabkan kurangnya produktivitas di kawasan pemerintahan Kecamatan Sukadana, dan dari legalitas dan kelembagaan adalah status kepemilikan lahan didominasi milik pribadi, harga lahan tinggi, pelayanan dan pembiayaan daerah menjadi penghambat pemerintah dalam mengembangkan kawasan pemerintah di Kecamatan Sukadana, yang kami simpulkan isu strategisnya menjadi tidak tercerminnya kawasan delineasi Kecamatan Sukadana sebagai kawasan penunjang pemerintahan. Begitulah konsep dasar perencanaan kawasan, dengan visi yang adalah membangun kawasan yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif, dengan pemberdayaan pemuda sebagai kunci utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk generasi masa depan. Dengan misi perencanaan kawasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dari sektor ekonomi, yang kedua itu dari sektor lingkungan, dan yang ketiga ini dari sektor infrastruktur yang ada. Nah, ini adalah konsep dasarnya, ini dibagi menjadi 6. Yang pertama dari struktur peruntukannya, dari tata bangunan, dari partisipasinya, dari sirkulasi, dari intensitas dan pemetaan lahan, sampai dari ruang terbuka hijaunya harus bagaimana, sehingga bisa menjadi konsep dasar. Berikut adalah rencana umum kawasan perencanaan. Yang pertama ini dari peruntukan lahan makro, kita bisa lihat dari peta yang ada di PPT. Penggunaan lahannya ini terbagi menjadi permukiman, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, perkebunan, perkantoran, fasilitas umum, cagar budaya,
dengan total luasnya menjadi 60 hektar. Nah, ini adalah tiap-tiap blok yang sudah dibagi dan sesuai peruntukan masing-masing. Dan ini adalah permasalahan rencana yang ada. Dengan blok 1 itu sebagai sport center, blok 2 sebagai eco park, blok 3 sebagai food center, blok 4 sebagai modern market, blok 5 sebagai perumahan ASN, dan juga blok 6 sebagai kawasan heritage. Nah, ini adalah intensitas penguatan lahan dari tiap-tiap bloknya. Bisa ditinjau dari KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum sampai lapisan bangunan maksimum. Nah, ini dari aspek tata bangunan yang dibagi menjadi dua, pengaturan blok dan pengaturan bangunan. Dari pengaturan blok sendiri ini berdasarkan pada batas fisik dan kafling serta kesamaan penggunaan lahan. Nah, untuk pengaturan bangunan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dari visualisasi bangunannya bagaimana, orientasi bangunannya, sampai kelompok bangunan itu seperti apa. Nah, ini ada sistem sirkulasinya itu dari aspek sirkulasi, parkir, dan pedestrian. Dan terlihat pada peta ini yang kami rencanakan, yang berwarna merah ini menjadi sirkulasi yang dua arah, sedangkan yang berwarna biru menjadi satu arah. Nah, ini adalah sistem ruang terbuka dan tata hijau, yang dimana itu luasan dari drainase 60 hektar itu kami merencanakan adanya RTH sebanyak 15 hektar. Dan terdapat dua ciri khas RTH, yaitu vegetasi perdu yang berupa median jalan, tumbuhan sedang, sampai vegetasi besar berupa taman kota sampai tumbuhan besar. Nah, ini dari tata kualitas lingkungannya yang dari dua kami bagi dua menjadi jalur dan ruang jalan kaki sampai tata hijau penampang jalan. Ini dari rencana prasarana dan sarana, dari sistem jaringan air bersih dan jaringan drainase, yang dimana sistem akan direncanakan sistem perpipaan PDAM sehingga lebih lestari dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sistem jaringan drainase. Untuk persampahan sendiri ini akan mendirikan beberapa titik-titik TPS yang akan nantinya dipindahkan ke TPA sampai sistem jaringan listrik. Nah, untuk sistem evakuasi bencana sendiri ini ada dua bencana, yaitu bencana kekeringan sampai bencana kebakaran. Untuk bencana kekeringan ini, kami membuat yang pertama memanfaatkan sumber air secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air untuk keperluan air baku dan untuk air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya, membuat dan memperbanyak resapan air, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan, sampai memberikan perlindungan sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Untuk kebakaran sendiri, kami mitigasi menjadi terdapat 17 titik hidran yang akan melayani seluruh kawasan dengan penempatan yang dapat dilihat pada peta berikut. Nah, sekarang adalah panduan rencana. Ini dari blok 1 Sukadana Sport Center yang ada lapangan futsal, kolam renang outdoor, gedung serbaguna, musola, taman tematik, children area, lapangan badminton, jogging track, lapangan voli, sampai lapangan basket. Nah, ini dari blok 2 Sukadana Eco Park yang ada permukiman pertokoan, lapangan olahraga, taman bermain, gazebo, kantor pengelola, parkiran kantor, agropark, kantoran, embung, masjid, plaza, sampai parkiran pengunjung. Ini dari blok 3 Food Center yang ada playground, taman konservasi, food tenant dan area makanan, ATM, parkir, gate, pedestrian dan jalur hijau, sampai musola dan toilet. Ini dari blok 4 Sukadana Market ada ruang terbuka hijau musola, modern market art, playground, central park, kantin atau food court, sampai lahan parkir. Dan perumahan ASN ada masjid, gazebo, ruang terbuka hijau, kincir angin, perumahan air mancur, gerbang, panel surya, sampai perdagangan dan jasa. Ini dari blok 6 atau Green Heritage Area ada parkiran, tugu, masjid, taman, ATM center, perpustakaan, museum, kolam rekreasi, perdagangan dan jasa, gedung Pusiban, PLTS dan Salpres, sampai ruang terbuka hijaunya ada dari blok 6 ini. Nah, berikut adalah rencana investasi. Nah, ini skenario rencana investasi itu ada kawasan pemerintah Kecamatan Sukadana yang dapat menunjang perekonomian masyarakat bila kawasan aktif dan ramai, dan juga kawasan berada di lokasi strategis. Program investasi ini dari tolak ukur atau kualitas pekerjaan, bisa rencana pembiayaan, perkiraan waktu pelaksanaan, sampai kesepakatan sumber pendanaan. Prioritasnya itu ada dua, yaitu revitalisasi dan serta pembangunan. Nah, untuk dasar penentuan skala prioritasnya itu yang pertama dari objek, kedua dari lingkungan, yang tiga dari segi infrastrukturnya. Ini bagaimana cara kita menetapkan area prioritasnya, dan juga ada pola pembiayaannya. Untuk visinya sebut adalah membangun kawasan efisien, berkelanjutan, dan inklusif dengan pemberdayaan pemuda sebagai kunci utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk generasi masa depan. Dengan visinya itu memanfaatkan potensi kawasan Sukadana, keserasian ruang terbuka hijau privat dan publik, meningkatkan perekonomian, memperhatikan budaya lokal, memanfaatkan dan menjaga lingkungan, serta mengembangkan sumber daya manusia. Nah, skenario strategi fisiknya ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah melakukan pengembangan kembali bangunan terbengkalai di sekitar kawasan pemerintahan yang difungsikan sebagai perdagangan dan jasa. Yang kedua, memperbaiki jalan pedestrian. Yang ketiga, melakukan peremajaan pada wilayah perencanaan sebagai revitalisasi kawasan penunjang pemerintah Kecamatan Sukadana sesuai dengan rencana. Dan juga ada skenario strategi non-fisiknya.
Nah, selanjutnya ada pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Nah, ini berdasarkan RT/RW di mana kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya, pusat pemerintahan sampai pusat perdagangan dan jasa. Untuk itu ada pelaku dan penanggung jawab kegiatan sampai arahan pengendalian rencana. Dan ini ada bentuk dan langkah pengendalian yang dibagi menjadi 4, yaitu pengendalian pada tahap desain, pengendalian proses perencanaan, pengendalian dokumen data, sampai inspeksi dan pengujian. Nah, untuk selanjutnya, untuk detail videonya akan kami sajikan dalam format video. Sekian dari tim PWK ITERAB, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.